Halo guys, kembali lagi dari Totetai Drawing. Kita akan belajar atau Inventor untuk latihan bagian pemula. Kita akan belajar yang 3 dimensi, yang pas 3 dimensi seperti ini ya guys. Kita langsung aja pilih new, terus kita cari yang 3 dimensi, yang ini tinggal kita oke aja. Tinggal tunggu tampilannya biar berubah. Masih loading. Baru loading ya, ininya kita besarin. Nah seperti ini, baru tinggal kita klik dulu aja yang dua seperti ini. Terus kita ambil dulu yang mana nih gambarnya. Kita dulu di sini kita lihat dulu gambarnya yang bagian mana dulu nih yang enak nih. Kita di sini gambar dulu yang tapak atas dulu, yang tapak atas seperti ini ya guys ya. Kita langsung aja pilih yang bagian ini seperti ini. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita cari yang segi 4, yang pas tengah-tengah, yang bagian ini rawatatin tone pion ya guys ya. Tinggal klik pas tengah-tengah, baru tinggal kita lihat ukurannya di sini 200 sampai panjangnya 200, lebarnya 9. Di sininya 200. Kita lihat dulu, baru di sininya 100. Oke. Nah kalau udah seperti ini, apalagi tinggal lihat dulu ya, kita harus bikin dulu yang bagian ininya nih, yang ininya ya guys ya. Caranya gimana? Nah kita ambil lagi yang seperti ini, kita cari yang paling bawah di sini, solot ya guys ya. Bisa seperti ini, solot, kita klik aja seperti ini nih, lurusin ya guys ya. Nah seperti ini, baru tinggal kita ukur ya, kelebarannya berapa atau diameternya berapa. Di sini kita lihat diameternya berapa, menunjukkan di sini ada 12 ya guys ya, diameter 12, tinggal tulis saja 12. Oke. Terus panjangnya gimana? Panjangnya sekitar 64 ya guys ya, panjangnya 64. Panjangnya ya guys ya kan, panjangnya itu 65. Tinggal kita ngambilnya dulu guys, sorry saya nggak lihat ini ukurannya, ambilin dari mana, pas tengah-tengah ini. Oke, baru tinggal kita klik aja di sini pas tengah-tengah ini 65. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini terus apalagi guys, ini kan posisinya masih jaraknya nggak tahu berapa dan berapa, jadi kita ngambil dulu dari posisi ini, dari jaraknya itu sekitar 64. Nah 64 itu 64 itu dibagi 2, kita pas tengah-tengah, pasti pas tengah-tengah ini ya guys ya, tengah-tengah ini maksudnya tengah-tengah ini apa, tengah-tengah titik ini nih, tengah titik ini enggak seperti ini. Nah caranya gimana? Di sini kan nggak ada ukuran nih berapa, pas tengah-tengahnya nggak ada, cuma jarak dari sininya juga nggak ada, dari cuma 50 doang, di sininya nggak ada jarak ke sininya. Jadi kita akan, nah terus kita lihat dulu lagi di sini kan ukurannya dari sini itu belum pas tengah-tengah ya guys. Cara perhitungannya gimana? Di sini ada 100. Nah 100-nya kita akan bikin dulu ya guys ya. Kita bagi 2 dulu di sini, bikin gunakan len seperti ini. Terus yang 100 tadi itu dibagi 2 jadi 50 ya guys ya. Seperti ini, kita klik dulu. Ini buat cuma patoknya doang. Terus coba kita klik lagi, kita klik ke sininya nih, patokan ininya, baru ke sini, baru di sini kasih 50. Nah 50-nya seperti ini ya guys ya. Terus dari jarak ke sininya berapa? Jarak ke sininya nggak ada ukuran ya guys ya, dari lihat di sininya nggak ada ukuran, jadi kita cari patokannya di mana nih caranya. Nah di sini banyak keliru ya, banyak yang belum bisa dipahami. Di sininya nggak ada jarak dari sininya berapa dan jarak ke sininya berapa. Nah jadi kita akan buat dulu posisinya seperti ini nih. Kita gunakan kalkulator deh, lagi seperti ini. Nah di sini kita tulis saja 100 dulu 100 dikurangi 64 ya guys ya, ini 65 sama dengan 35. Nah 35 itu 35 dibagi 2, jadi totalnya itu jarak kesininya itu keseluruhannya itu sekitar
17,5 dari ke sini itu 7,5 ya guys, 7,5. Jadi ininya kita akan geserin dulu posisinya nih, posisinya kita blokin dulu aja, kita pindahin dulu biar enak dulu guys. Terus lagi pindahin dulu, nah seperti ini. Nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ukur dari sininya ke sini, yaitu berapa, 17,5 titik 5. Nah udah ketahuan guys ya, jadi jarak kesininya itu 17,5. Nah cara ukurannya seperti itu guys ya. Dari sini kan 50, saya ngambilnya yang sebelahnya aja, di sini nggak usah lah, jadi nanti juga ngikut. Nah kalau udah seperti ini, di sininya belum nih, jarak kesininya, jarak kesini kan udah ada. Dari jarak kesininya gimana, soalnya tidak ada ukuran. Nah jadi patokannya itu dari 50 guys. Caranya gimana 50 ini bisa nemu ini? Nah kita akan di sininya kita gunakan yang namanya milor. Kita blok dulu, kita gunakan milor dulu baru kita blok. Nah di sini tidak harus gunakan line dulu ya guys ya, buat garis bantunya. Baru kita milor dulu, klik, baru ke milor line-nya, baru klik yang garis bantu ininya, baru kita play dan selesai. Nah udah pindah kan posisinya, posisi satu lagi seperti ini. Nah terus jarak ke sininya gimana? Tadi itu kan sekitar ada 50 dibagi dua dulu aja guys ya, dibagi dua dulu jadi 50 sekitar 25. Di sini kita tulis saja 25, ngikutin sebelah juga ini. Seperti itu guys ya. Jadi patokan di sininya udah ketemu, dan di sini juga udah ketemu 17,5. Nah terus seperti itu ya guys ya caranya. Nah terus apalagi nih guys, posisinya ada satu lagi yang bagian ini. Dari sini jaraknya nggak ada, cuma jaraknya doang dari sini 25 sama 25. Nah kita bikin dulu di sini posisinya nih, kita ukur dulu aja. Kayaknya kita lihat dari sininya itu jarak ke sininya nih, jarak ke sini kan 25 pasti di sini juga 25. Coba kita ukur dulu deh apakah pas 25 ya. Kan benar 25, udah nemu 25. Jadi kalau 25 ini disebut ada lingkaran ini, 25 itu jadi patokannya itu pas lurus ke sini lingkarannya itu ya guys ya. Jadi kita bikin lingkarannya yang pas lurus seperti ini. Nih kita bikin di sini aja, nggak masalah. Terus kita ukur posisinya, ukurannya di sini ada 2 nih guys, lebarnya. Nah di sini kita akan baca caranya 2 plus kombinasi M10 helix board ya guys. M10 itu apa? M itu adalah drat ya guys ya, atau ulir simbolnya. Jadi posisinya disebutnya ya M10. M itu adalah simbol drat, ulir, terus sebutnya apa ya, ya semacam 2 itu ya guys ya. Nah jadi di sini tuh harus ada dratnya kalau kita bikin itu. Nah yang masuk 2 itu apa guys? Dua-duanya sama ukurannya. Ukurannya yang mana? 10 guys. Ukurannya diameter 10. Nah 20. Terus yang block itu apa? Nah di sini helix ya guys ya. Helix di sininya harus ada. Jadi posisinya yang helix itu yang bawah, di yang atasnya itu bukan. Jadi sini M10 itu dimaksudnya itu bukan baut yang pakai kunci, tapi baut kunci L itu ya guys. Apa itu baut kunci L kayak gitu? Baut kepalanya L. Seperti itu ya guys ya. Nah terus kita akan bikin aja, kita diameternya berapa di sini M10. Jadi tulis aja ya guys ya, langsung 10 aja, soalnya di sini udah diameter ya guys ya. Nih di sini diameter, langsung diameter, jadi tulis aja 10. Jadi nggak dikurangin, udah dilebihin. Terus tinggal kita di sininya jarak di sininya apakah pas 25. Oke 25. Terus dari jarak ke sininya berapa? Apakah pas 25? Nah, tulis saja 25, jangan ada komanya, soalnya tidak ada toleransi di sini. Oke, tinggal kita oke. Nah, seperti itu. Terus apalagi tinggal kita milorin lagi. Kita gunakan milor seperti ini. Kita klik aja objek ininya, kita klik ke sini, baru klik dulu sini, baru pen. Nah, udah pindah seperti ini ya guys ya hasilnya. Nah, terus apalagi kalau udah seperti ini, hapus dulu ya guys ya. Kita hapus dulu, ini cuma garis bantu doang. Garis bantu doang biar tidak ada kejadian error pas ubah menjadi 3 dimensi. Oke, kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish. Kalau udah finish seperti ini tinggal kita naikkan menjadi 3 dimensi seperti ini, baru tinggal kita kasih diameternya berapa, ketebalannya di sini 20 ya. Kita ngikutin dulu yang 20 dulu, baru nanti kita akan potong. Kita kasih aja 20 di sini.
Nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita klik lagi, ulangi lagi seperti ini, baru kita bikin yang garis yang 100 itu ya guys ya. Tinggal kita akan ukur aja dari posisinya ke sini. Di sini kasih 50. Terus kita akan bikin lagi satu lagi. Terus kita ukur lagi di sini. Kirain itunya tinggal kita klik aja posisinya seperti ini nih. Baru tinggal kita kasih lagi 50. Nah, oke, kalau udah seperti ini apalagi guys, tinggal kita finish saja. Baru kita klik lagi. Nah kalau udah seperti ini gimana, tinggal kita kasih yang namanya yang paling atas biar tidak bikin line lagi seperti ini nih. Ini buat patokannya aja, tinggal kita finish lagi, tinggal cut lagi, kita ke bawahin. Ini kita ke bawahin ya guys, kita klik yang pakai ini. Di sini kita kasih 10. Nah hasilnya seperti ini, bisa dilihat kan guys. Terus apalagi di sininya kita klik lagi, kita bikin yang bagian yang lingkaran yang tadi ya guys ya. Kita klik aja posisinya di sini. Nih, di sini kita kasih berapa? Coba kita lihat di sini. Di sini ada M20, M10 ada 2 di sini berapa ya? Ada rumusnya sih guys, kalau baut itu kepalanya berapa ya? Kalau M10 itu bisa 30 apa 25 ya guys ya. Lupa itu rumusnya itu. Kita kasih aja ya guys ya, pilih aja ya guys ya. Kita kasih di sini tadi itu kan 10. Kita kasih aja sekitar 20 lah. Kita kasih ukuran 20 aja. Lupa rumusnya guys ya. Kalau M10 itu berapa kalau kepalanya itu? Ukurannya, jadi kita akan di sininya nggak muncul ini ya. Nah kita udah muncul, baru kita tulis aja langsung 20 aja. Nah baru tinggal kita finish dan kita ulangin lagi, kita ke bawah lagi seperti ini. Baru kita turunin ke bawah. Di sini kita kasih sekitar berapa? Sini kita kasih nggak usah banyak, nggak usah lebar-lebar. Tadi juga ada rumusnya sih, sekitar ketebalan kepalanya itu baut itu berapa biasanya. Di situ harus tahu ya guys ya. Saya lupa itu rumus M10 itu berapa. Jadi kita kasih aja jatuhnya di sini, nggak usah, jadi kan jaraknya itu 20, kasih aja di sini 5. Oke. 5 sedang nggak guys? Sedang ya guys ya 5. Kalau kecilan nggak? Coba kita lihat kecilan nggak? Kalau kekecilan bisa diulangin lagi atau gini aja, kita kasih bagi 2 aja sama 10. Di sini kita kasih 10. Dibalik guys, sorry, saya belum diaturin itunya. Kita ke bawah ya. Lebaran nggak kalau 10? Nah, jelek ya guys ya 10 mah. Pasnya itu ke sekitar berapa ya kalau itu? Kita kasih 7 deh. Dibalik lagi, belum diatur. Turun kusuk guys. Oke, kita langsung aja, kita kasih aja 7 aja. Nah baru seperti ini aja, udah seneng. Baru tinggal kita puterin aja. Terus kita menggunakan robit. Nah terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita lihat lagi di sini, kita klik, kita bagian yang ini nih kita bikin nih. Caranya gimana? Tinggal kita puterin dulu. Nah, coba kita gunakan yang rada enak, kita gunakan di sini. Tampilannya kurang enak guys, jadi kita rubah dulu, sorry. Kita gunakan seperti ini nih. Baru tinggal kita klik bikin seperti ini nih. Caranya gimana? Kita di sini ada 4
ukurannya kita bikin aja. Di sini kita ada lingkaran, kita panjangin seperti ini nih seperti ini. Baru tinggal kita kasih di sini diameter berapa. Di sini R25 ya guys ya. Nah kalau R25 itu kalau di atau desempetor itu ditambah lagi 25 ya guys ya, jadi totalnya itu 50. Kok 50 ya, sekarang gini aja guys, di sininya 25, diameter ininya 22 ya, pasti kecil guys. Berapa mili gitu sisanya, itu 2 mili ya guys ya, 2,5 ya. Jadi di sini R itu radius, disebut radius itu ya lengkungan sudut. Nah jadi kita akan di sininya ditulisnya itu bukan 25 tapi 50 ditambah lagi 25. Nah seperti itu ya guys ya caranya, perhitungannya. Jadi kita kasih ukurannya di sini itu dikasih 50. Oke, terus kita kasih jaraknya dari sini ke bawah mana nih? Ke bawah ini 45. Kita kasih di sini 45. Nah, terus apalagi kalau udah seperti 45 ini kasih len seperti ini. Caranya gimana? Tinggal kita besarin dulu, baru kita gunakan len. Kita gunakan seperti ini nih. Kita kasih sesuaiin aja, pasin aja seperti ini nih. Cocok kan? Terus kita kasih lagi seperti ini. Biar pas. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ininya, jangan lupa kasih len ya guys ya. Nih. Biar bisa ubah menjadi 3 dimensi ininya. Terus kita potong aja. Kita bikin lagi yang diameternya. Tadi itu diameter 22,5 ya guys ya. Di sini kita kasih 22,5. Kalau diameter tulis aja langsung. Nah terus tinggal kita trim yang bagian ini. Oke, baru tinggal kita finish. Baru tinggal kita gunakan laser lagi. Nah dia udah muncul ya guys ya, udah kelihatan. Terus gimana caranya? Balikin lagi ke sini. Caranya balikin ya guys ya, klik yang ini. Terus tinggal kita kasih diameternya berapa. Di sini ada ketebalannya 20. Tinggal kita kasih 20. Oke. Edit lagi. Kalau nggak bisa di sini aja klik. Coba yang ininya kan udah. Oke. Sorry, itunya ke klik. Kalau ke klik nggak bisa, soalnya mau menjadi lubang ya guys ya. Diameter. Jadi hilang. Oke, tinggal kita besarin dulu. Nah hasilnya seperti ini guys ya, sangat mudah untuk latihan bagian atau desempetor. Kalau yang buat udah bisa seperti ini lebih baik jangan ditonton ya, karena sepele ini buat ibaratnya buat pemula, buat latihan. Kalau udah bisa gambar seperti ini dan lain-lain, coba kalian gambar yang paling sulit yang ada inginkan. Contohnya gambar apa aja? Contoh kita gambar radiator, apa karburator, kita kan belum tahu ukurannya, kita buka karburatornya, kita pakai feeling aja di sini. Kalau gambar teknik itu tidak menggunakan EQ tinggi tapi ijimasi yang tinggi, jadi gitu aja ya. Kalau ijimasi yang tinggi sangat bagus, itu sangat baik buat seni gambar, apapun lukisan, apapun gambar teknik itu sangat baik menggunakan ijimasi daripada EQ tinggi. Nah itu aja ya guys ya cara latihan untuk atau desempetor. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari bahasa dari kata. Saya juga masih pemula, saling berbagi ilmu, dan sampai jumpa kembali guys.